Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, terus kenapa nanti di akhir zaman yang datang melawan Dajjal yang diturunkan oleh Allah itu Nabi Isa? Berarti harusnya Nabi Isa lah yang terakhir. Terus si ceweknya bilang, si mbaknya ini, oh iya Nabi Isa berarti ya. Seolah benar tapi salah total. Ini orang seolah memaksa orang lain yang ditanyanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan jawaban yang dia mau, padahal itu salah. Begini bro, biar nggak gagal paham, tolong disimak, digarisbawahi dan dicatat. Dalam kepercayaan kami umat muslim, jumlah keseluruhan nabi yang diturunkan oleh Allah ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, 25 nabi dan rasul yang wajib diantaranya untuk diketahui adalah Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Musa, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, dan dua tokoh yang akan kita bahas, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Muhammad SAW. Itu 25 nabi yang wajib diketahui bagi setiap umat muslim. Kemudian nabi yang terakhir adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa itu bukan nabi terakhir. Sebelum Rasulullah itu Nabi Isa, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Minahus Saniyah, ya Ali, anta minni biman jilati Harun min Musa. Engkau dan aku seperti Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa, ya Ali, hei Sayyidina Ali. Akan tetapi ghaira annahu lan nabiyya ba'di, gak akan ada lagi nabi setelahku karena akulah nabi yang terakhir. Jangankan zaman sekarang, zaman nabi itu udah ada orang yang ngaku dirinya jadi nabi, namanya Musailamah al-Kadzab, pembohong. Di Indonesia ini ada juga orang-orang yang ngaku jadi nabi. Dani Lampung 2004. Kemudian juga Ahmad Musaddiq, Lia Eden ngaku malaikat Jibril bahkan. Hati-hati bang, ntar malah ente ngaku jadi malaikat juga, nanti bahaya kan, ngeri nih. Nah dilanjut. Oke, final ya, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah nanti di akhir zaman untuk melawan Dajjal? Nabi Isa bukannya udah wafat disalib? Oh enggak, itu sejarah yang dipelintir. Nabi Isa nggak wafat. Jadi pada saat Yahudi mau menggantung mensalib Nabi Allah Isa, Allah gantikan posisinya dengan muridnya yang berkhianat. Jadi ada nih murid Nabi Isa yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Dia hubud dunia, terlalu mencintai dunia sehingga tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Akhirnya diperumpamakan oleh Allah wajahnya si Yudas dengan wajahnya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi nanti di setiap langit itu, bukan nanti, sekarang pun, itu udah ditempati oleh para nabi. Ya, ini dibahas di dalam kisah Isra Mi'raj teman-teman. Di langit pertama ada Nabi Allah Adam, langit kedua ada Nabi Allah Isa dan Yahya, langit ketiga ada Nabi Allah Yusuf, sampai ke langit ketujuh nanti ada Nabi Allah Ibrahim, di langit kelima ada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Ibrahim itu bapaknya anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil yang meninggal nih umat muslim, yang ngurus itu Nabi Allah Ibrahim di langit ketujuh. Dan Nabi Allah Musa ini dulu pernah berbicara dengan Rasulullah, obrolan singkat pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, diberi perintah wahyu untuk melaksanakan sholat yang pada awalnya 50 waktu sholat. Ini panjang ceritanya. Yang pada intinya Nabi Allah Isa itu nggak meninggal, posisinya digantikan oleh Yudas Iskariot. Jadi yang disalib oleh Yahudi itu adalah Yudas Iskariot, murid yang berkhianat kepada Nabi Allah Isa, yang tidak mengikuti syariatnya. Nabi Isa ada di langit kedua. Dan nanti di akhir zaman, Nabi Isa ini akan turun ikut serta memerangi Dajjal. Tidak membawa syariat sendiri, tapi meneruskan syariatnya Rasulullah. Ikut sholatnya seperti sholat kita, sama fikihnya sama seperti kita. Dan ini terlalu panjang untuk dibahas. Jadi gitu bro, paham ya? Iyalah, jas merah, jangan lupakan sejarah.